kawasan yang berada di dalam pagar ini disebut dengan kawasan Masjidil Aqsa. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Iban bahwasanya ini hanya replika saja. Jadi ketika Anda mengatakan tentang sejarah ini, maksudnya sejarah yang aslinya ya, karena kan ini hanya replika saja seperti itu. Jadi bangunan ini itu bernama Qubatus Sokhro. Qubatus Sokhro itu dalam bahasa Arab berarti kubah yang megah. Kenapa disebut kubah yang megah? Karena dia kubahnya berwarna emas. Seperti itu. Pertama adalah asal-usul pendirian Qubatus Sokhro. Qubatus Sokhro itu didirikan oleh namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi waktu itu di zaman beliau itu umat Islam terbagi menjadi khalifah ada di Damaskus dan ada khalifah di Mekah. Khalifah di Damaskus namanya Abdul Malik bin Marwan, khalifah di Mekah namanya Abdullah bin Zubair. Karena khalifahnya itu berbeda, umat Islam yang ada di Damaskus itu tidak bisa bepergian haji menuju Mekah. Oleh karena itu mereka mendirikan semacam kayak Ka'bah kedua di daerah Masjidil Aqsa. Jadi dahulu itu Masjidil Aqsa hanya Masjidil Aqsa, belum ada Qubatus Sokhro. Lalu kenapa bentuknya dia itu persegi 8? Itu karena adalah kombinasi dari dua elemen. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua adalah persegi. Kenapa lingkaran? Lingkaran itu menyimbol bagaimana lingkaran dalam matematika, yaitu tidak memiliki sudut ya, sudutnya 0. Lalu kenapa itu persegi? Persegi itu melambangkan bumi, karena bumi itu memiliki 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Lalu ketika digabungkan keduanya menjadi bentuk persegi 8. Lalu yang ketiga adalah dari warna. Kenapa warnanya biru? Aslinya ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendirikan Qubatus Sokhro itu warnanya bukan biru, warnanya abu-abu dan juga emas. Warna biru ini adalah warna renovasi dari zaman Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Osmanlı. Dan warna biru ini adalah warna biru Iznik namanya. Teman-teman yang pernah ke Iznik, itu ada warna biru. Nah itu birunya sama lah gitu. Jadi sumbernya namanya biru Iznik istilahnya. Iya lagi. Berarti memang berkelanjutan di QS-nya. Masya Allah. Atau di depan ke Nah, Amin. jadi warna aslinya itu bukan berwarna biru, jadi ini warna renovasi. Lalu di atasnya itu sebenarnya kan kalau di sini tulisannya surat Yasin ya, ya kan? Bisa dibaca teman-teman surat Yasin dari ujung sampai habis itu di sebelah sana. Habis. Ya di sini sudah ngomong. Ya, oh mengelilinginya. Ini selesainya. Oh mengelilingi. Sampai habis itu surat Yasin. Ini kalau halaman cuma tidur. Tapi kalau kaligrafi aslinya di Masjidil Aqsa di Qubatus Sokhro sana adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa. Jadi Sultan Khalifah Abdul Malik itu ingin menegaskan bahwasannya Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan, bukan anak dari Tuhan. Makanya Khalifah Abdul Malik menuliskan kaligrafi itu bertuliskan tentang ayat-ayat yang menegaskan bahwa Nabi Isa adalah nabi, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam pesan tersebut. Lalu Qubatus Sokhro juga dibangun persis di tempat ya. Jadi di dalamnya itu ada sebuah batu besar, yaitu menjadi tempat pijakan Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh. Berarti ada penggabungan antara elemen langit dan bumi. Makanya tadi simbol bentuknya itu adalah persegi 8. Seperti itu teman-teman. Lalu mungkin ini detail yang nggak terlalu penting. Ini menaranya asli, maksudnya di Masjidil Aqsa juga ada menara seperti ini ya. Dan menara seperti ini itu bentuknya mungkin tidak seperti menara-menara kebanyakan di daerah-daerah Turki atau Osmanlı. Dia itu lebih gemuk dan bentuknya persegi 4. Lalu ada semacam kayak balkonnya. Nah, menara seperti ini adalah menara gaya arsitektur Umayyah. Karena waktu itu Sultan Khalifah Abdul Malik itu berasal dari dinasti Umayyah. Mimbar. Kalau mimbar nggak ada. Oh, Emang sudah terlalu detail. apakah ada yang ingin ditanyakan? Detail yang mungkin. Nanya. Silakan Zaid. Itu mah kayak gimana? Itu air manis. Ada detail lain nggak bang? Atau kursi apa? Ukurannya tuh emang udah sama kayak aslinya atau ada skalanya berapa atau emang beda biasanya kayak gitu? Kalau Qubatus Ukurannya ya? Iya. Kalau ukurannya dia tidak sama, Qubatus Sokhro sih lebih besar sedikit. Tapi kalau ya lebih besar sedikit. Hampir mirip. Tapi kalau kompleks, jadi ini kan disebut dengan kompleks, compound gitu ya, daerah gitu, kawasan. Kawasan ya kuliah. Jadi kuliah sebenarnya kalau di tempat yang asli itu lebih besar, jauh lebih besar. Mungkin bisa hampir
5 kali lipat atau 8 kali lipat dari yang ini. Dan itu adalah perbedaan dari Qubatus Sokhro dan Masjidil Aqsa. Mungkin beberapa teman-teman masih sulit membedakan mana Qubatus Sokhro, mana Masjidil Aqsa. Jadi kawasan itu disebut dengan Al-Haram Asy-Syarif. Lalu ada di tengah-tengahnya tempat Nabi Muhammad itu bermi'raj ke langit ketujuh, itu namanya Qubatus Sokhro. Lalu di sebelah selatan itu ada kawasan sholat namanya Masjidil Aqsa. Seperti itu. Dan Masjidil Aqsa itu kalau teman-teman pernah ke Palestina, dia tuh bentuknya Insya Allah. dia lebih tinggi dari tanah. Maksudnya naik dulu. Karena dahulunya di bawahnya itu ada kuil. Jadi sudah dibangun tembok dan agak lebih tinggi, makanya di atasnya disebut dengan Al-Haram Asy-Syarif atau tanah suci ketiga bagi umat Islam. Interior Boleh ke dalam? Boleh. bukan besi mas. Pengen nambahin sedikit ya. Jadi tadi dikasih tahu sama hojanya. Tadi dikasih tahu sama hojanya. Jadi tempat ini dibangun diinisiasi oleh Bilal Amja. Rumahnya sebelah sana. Jadi beliau itu sangat mencintai Palestina, Masjidil Aqsa, sehingga menginisiasi pembangunan ini, tapi tetap aja bangunan ini punya dianet ya teman-teman, dan dikumpulkan dari uang umat. Ketika masih tak jadi, beliau qadarullah wafat. Jadi kita doanya teman-teman Allah Bilal Amja. Salah paham nih bang, ada yang nanyain bedanya Masjidil Aqsa sama Qubatus Sokhro tuh detailnya gimana sih bang? Nice question. Let's go. Pertanyaan buat kita, garis biar banyak pertanyaan kita. Jadi ada pertama, dahulu itu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW bermi'raj, belum ada Masjidil Aqsa dalam bentuknya seperti sekarang. Masjidil Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sebuah kawasan, sebuah daerah gitu ya, sebuah kuliye yang itu dahulu adalah tempatnya Nabi Sulaiman bermunajat di sana. Lalu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan Yerusalem, beliau mendirikan masjid di bagian selatan dari kawasan tersebut, yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa yang kubahnya berwarna abu-abu kalau teman-teman pernah lihat. Nah, lalu kawasan tersebut direnovasi di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ditambahkan minaret, ditambahkan Qubatus Sokhro, dan itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi ada 3, ada Masjidil Aqsa yang berada di selatan, ada Qubatus Sokhro, dan ada kawasan. Nah, kawasan ini sebenarnya kalau dia tuh memiliki 2 makna sekaligus ya. Jadi bisa kita katakan itu adalah kawasan tersebut adalah kawasan Masjidil Aqsa. Tapi kalau sekarang itu disebutnya Al-Haram Asy-Syarif, kayak tanah suci seperti itu. Tapi sebenarnya bisa saja kalau kita sebut, jadi Masjidil Aqsa itu adalah kawasan dan tempat sholatnya ada di bagian selatan. Oh berarti sebenarnya Boleh di Qubatus Sokhro yang asli nggak bisa sholat di dalam. Enggak, sholatnya nggak di sana. Cuma Kenapa? batu doang dalam. Kenapa? Karena sudah ada tempat sholatnya. Jadi kalau misalnya sholatnya nggak muat ya berarti dilanjutin aja sampai belakang-belakang di teras. Dan kadang kalau memang sholatnya ramai seperti tarawih, seperti sholat id, sampai ke Qubatus Sokhro. Karena kan agak jauh ya Qubatus Sokhro dengan Masjidil Aqsa itu, karena kan kawasannya luas. Jadi Qubatus Sokhro bukan tempat utama sholat, tapi kalau seandainya jamaahnya penuh, ya ditempatin buat sholat. Silakan. Apa sih penyebab utamanya? Katanya kurang kencang. Allah Akbar. Kakak maju. Ya, antum dengar kan? Nggak bisa lah. Jadi pertanyaannya dari kakak ini, ya Karahma. Sekarang, wah, Sahabat villa ini. Oh, Allah. pertanyaan dari kakak. Buat teman-teman ikhwan yang belum dengar, jadi pertanyaan dari Kak Rahmah, kenapa orang-orang Yahudi itu sangat sekali ingin menaklukkan kembali Masjidil Aqsa? Jadi dahulu itu kawasan Masjidil Aqsa kan tadi seperti yang dibilang adalah sebuah tempat peribadatan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah nabinya orang Yahudi. Dan waktu itu beliau tuh selain seorang nabi juga seorang raja. Dan kawasan Masjidil Aqsa adalah tempat peristirahatannya atau tempat peribadatan atau juga tempat kayak semacam istananya Nabi Sulaiman. Jadi
Volumenya digedein. Oke, maaf. Ya, terima kasih. Oke, ulang ya. Jadi kawasan Masjidil Aqsa yang sekarang itu adalah dahulu sebelum ada Islam itu adalah kuil Sulaiman. Maksudnya kuil Sulaiman itu apa? Itu tempat di mana Nabi Sulaiman beribadah. Kemudian juga sebagai tempat pemerintahan, karena dahulu itu Nabi Sulaiman itu termasuk satu dari beberapa nabinya orang Yahudi atau Bani Israel yang juga sekaligus seorang raja. Jadi dahulu itu tidak semua nabi itu raja dan tidak semua raja itu nabi. Tapi Nabi Muhammad itu adalah bukan raja sih, tapi kepemimpin negara ya. Dan juga Nabi Sulaiman termasuk. Jadi beliau itu ada raja dan juga seorang nabi. Lalu istana beliau itu ada di kawasan Masjidil Aqsa yang sekarang. Oleh karena itu seperti yang tadi Ane bilang, Masjidil Aqsa kan tempatnya agak tinggi ya, maksudnya di atas permukaan tanah gitu, jadi harus naik tangga dulu. Karena dahulu di bawahnya itu adalah runtuhan dari kuil Sulaiman tersebut. Nah, orang Yahudi ini memiliki kayak semacam ikatan sentimental tertentu terhadap kuil Nabi Sulaiman, sehingga mereka ingin sekali menaklukkan kembali Masjidil Aqsa. Dan teman-teman mungkin pernah mendengar istilah tembok barat, di mana orang-orang Yahudi itu kayak beribadah di temboknya. Nah, temboknya itu ada di tembok Masjidil Aqsa gitu. Jadi satu kawasan. Jadi ibaratnya Masjidil Aqsa itu kawasan yang tadi bilang kuliahnya itu dia persegi panjang. Ya di bagian barat itu sepanjang bagian barat itu tempat orang Yahudi beribadah. Nah, mereka itu mau menguasai seluruh sisinya, bukan hanya baratnya saja. Astagfirullah. Itu yang tembok rapat. Ya, tembok ratapan itu, tembok barat, tembok ratapan. Rapatan nggak? Ada yang mau nanya kan? Oh, Sabar ya. Tapi kan masjid ini kan yang di aslinya itu kan ditujukan untuk menjadi ini ya, boleh sambil ini nggak ngepet di lantai? sebagai karena dilarangnya haji, sebenarnya maksud haji untuk kaum muslim yang di daerah Damaskus. Nah, apakah setelah itu digunakan sebagai ibadah haji di situ atau hanya simbolik saja, atau setelah itu apa yang digunakan sebagai apa masjid itu? Baik. Teman-teman akhwat dengar pertanyaannya? Oke, Ane ulang. Enggak apa-apa. Jadi tadi abang ini Oke. Jadi tadi Erlando bertanya tentang, kan tadi Ane bilang di awal bahwasannya Qubatus Sokhra itu dibuat sebagai kayak semacam Ka'bah tandingan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, apakah setelah itu menjadi tempat Ka'bah beneran atau tempat haji beneran? Jawabannya adalah tidak. Jadi waktu itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu hanya ingin membangun secara simbolik saja. Jadi tidak dijadikan tempat haji, dan setelah itu Khalifah Abdul Malik pun itu berhasil mengalahkan Khalifah Abdullah bin Zubair. Oleh karena itu tempat ini atau Qubatus Sokhra yang ada di Palestina itu tidak dijadikan sebagai tempat haji. Tapi walaupun begitu, tetap ada nilai simboliknya, karena kan Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi beliau itu seolah-olah ingin mengatakan bahwasannya sebelum ada Ka'bah itu adalah ini dulu gitu. Jadi kenapa kita nggak restorasi ulang ini saja yang lebih real gitu. Seperti itu. Silakan Bang. Bang, apa sih Bang nilai atau pesan yang disampaikan dari kunjungan kita ke Briefingnya nggak gini ya tadi. Boleh? Mau nanya. Satu bang. Ini klasik aja ya. Silakan Kan Kak. tadi katanya itu kan tadi katanya kuilnya Nabi Sulaiman ya. Nah, apakah itu juga kuil yang di mana apa sih singgasananya Ratu Bilqis itu dipindahin ke situ? Itu juga atau bukan? Atau mungkin kayak kan beliau kerajaannya luas kan? Apa itu mungkin kayak salah satu kerajaannya aja atau gimana? Katanya cocok. Baik. Yang Irfan dengar nggak pertanyaannya? Dengar. Dengar. Yang belakang ini kan? Oke, jadi Mungkin ulang ya. jawabannya adalah Ane nggak tahu, karena kalaupun ada singgasananya itu tidak ada jejak sejarahnya itu. Jadi tidak kita bisa verifikasi apakah singgasananya ada di sana atau tidak. Karena itu sudah tinggal peruntukan saja. Pertanyaan Mas Farhan. Ada lagi. Lagi yang ingin bertanya? Ada lagi.
Foto-foto nih yang upload. Nggak ada ya? Oke. Mau nanya. Silakan. Kan Masjidil Aqsa itu kan penting untuk Islam sama umat Yahudi juga kan. Kalau buat orang Kristen itu ada kepentingannya juga nggak? Secara tanah Palestina itu kan milik 3 agama tersebut gitu, punya sejarah yang dalam. Jadi kalau kita berbicara Palestina secara keseluruhan itu memiliki signifikansi bagi 3 agama. Tapi kalau kita berbicara kompleks Al-Aqsa atau kuil Sulaiman menurut orang Yahudi itu tidak ada signifikansinya bagi umat Kristen kecuali ketika umat Kristen itu merubah kuil tersebut menjadi gereja. Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menaklukkan Baitul Maqdis atau daerah Masjidil Aqsa itu sudah berbentuk gereja, bukan berbentuk kuil Yahudi. Artinya dia itu mengalami transisi dari kuil menuju gereja baru menuju masjid. Nah, kenapa disebut sebagai tanah Palestina itu penting bagi 3 agama? Karena ada daerah lain yang itu menjadi tempat kelahiran dari Nabi Isa, namanya Bethlehem. Tapi itu bukan di daerah Yerusalem. Seperti itu. Dia masih di Palestina juga, masih di tepi barat, tapi beda kota. Jadi mau nanya ini kan dulu itu menjadi apa ya kiblat pertama kita ya sebagai muslim. Dan tadi juga sudah dijelaskan kalau misalnya Masjidil Aqsa itu juga baru dibangun pada zamannya Umar bin Khattab, ya kan. Lalu sedangkan Kubah Safa ini sendiri juga dibangun pada zamannya Umayyah, dinasti Umayyah. Lalu pada saat kita sebagai umat muslim itu Rasulullah perintahkan untuk berkiblat beribadah ke sana. Itu kemana kita bahasanya ke apa? Ada suatu titik patokan yang ke batu itu menjadi kan di kiblatkan. Teman-teman Akhwat dengar pertanyaannya? Oke. Dengar apa enggak dengar? Enggak. Oke, ulang aja. Tambahan bang. Tambahin. Enggak. Udah. Sebenarnya Simpulkan pertanyaan. gue cuma menambahkan aja. Apa ya? Ini kan sudah dibahas tadi di awal. Gue cuma mau mempertanyakan tentang ayat sih sebenarnya. Berkata tentang ini. Allah Tuhan memperhatikan An-Nisa ayat 96. Sebelah mana? Sebelah juz pertama, juz 4. Nah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakan. Jadi kan ya istilahnya sesungguhnya Ka'bah itu tempat peribadatan pertama gitu. Maksudnya gimana sih sebenarnya kita menyikapi tentang hal ini? Sedangkan sejarah berkata memang kiblat pertama nih itu tuh. Sedangkan dipatahkan langsung sesungguhnya kiblat pertama itu Makkah gitu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Itu aja sih. Oke. Tapi paham kan? Ya paham. Yang satu-satu. Pertama dari pertanyaannya Abang Agung. Jadi beliau tadi bertanya kenapa kiblat kan kita mengatakan bahwasannya kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Nah, patokannya itu bagian mana? Karena kan pada saat itu belum ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kan baru ditaklukkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kenapa kiblat pertama itu Masjidil Aqsa? Jadi disebutkan dalam kitab-kitab ya, kitab-kitab misalnya tafsir Al-Tabari itu disebutkan kenapa umat Islam itu berkiblat ke Masjid Aqsa itu murni karena sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi keagamaan. Jadi tidak karena kita ingin melakukan imitasi terhadap agama tersebut, tapi karena kita menghargai tradisi yang ada. Dan waktu itu memang Ka'bah itu masih dipenuhi oleh berhala-berhala yang itu akan membuat ibadah kita bercampur dengan kesyirikan. Sedangkan Masjid Aqsa waktu itu tidak ada berhala-berhala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika kita sholat atau ketika umat Islam pada zaman dahulu sholat menuju Masjid Aqsa itu berarah kemana? Nah, sebenarnya Masjid Aqsa itu kan kawasan yang lebih luas, itu lebih besar daripada Ka'bah yang kecil. Oleh karena itu umat Islam pada saat itu yang dari Makkah atau yang dari Madinah itu, atau misalnya orang zaman dahulu kan kalau sebelum kenal misalnya arah mata angin ya ke arah sana gitu, ke arah sana kan ngomong gitu ya, ke arah sana gitu kan. Nah jadi ya sama aja. Jadi Rasulullah itu ketika memerintahkan umat Islam untuk sholat sebelum kiblatnya itu ke arah Ka'bah, ya beliau mengatakan untuk ke arah Masjidil Aqsa. Dan orang-orang tahu waktu itu arah Masjidil Aqsa adalah arah utara. Jadi nggak ada titik khusus ya? Tidak ada titik khusus. Dan
pun itu kan Masjid Al-Aqsa itu lebih besar daripada Ka'bah. Jadi probabilitas melesetnya itu lebih kecil. Dan pun dalam fikih ya, kita itu kalau sholat, kalau misalnya yang jauh bukan di daerah Makkah, itu kalau meleset 1 derajat 2 derajat tidak apa-apa, masih dimaafkan. Karena kan kita tidak tahu langsung, tidak melihat langsung Ka'bah. Kemudian pertanyaan dari Bang Zaki ini terkait dengan tadi kan kita mengklaim bahwasannya Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama. Lalu bagaimana dengan ayat dalam surat Ali Imran itu yang berbunyi Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin, yang berarti bahwasannya tempat pertama peribadatan adalah Ka'bah. Gimana menyikapi? Oke. Jadi kita perlu misahkan antara tempat peribadatan dengan kiblat. Jadi jadi kiblat itu tadi yang sudah Anda bilang itu adalah kuilnya, bekas kuil Nabi Sulaiman. Jadi kita sholat ke sana itu murni sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi keagamaan yang ada. Lalu sedangkan Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Sulaiman. Tapi kenapa kita tidak langsung saja sholat menuju Ka'bah? Karena kan Nabi Ibrahim lebih dahulu daripada Nabi Sulaiman. Jawabannya adalah tadi, karena Ka'bah itu waktu itu dipenuhi oleh banyak patung-patung, sehingga dia tidak murni atau tidak memanifestasikan atau merepresentasikan kemurnian tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya, Silakan. walaupun Ka'bah dikelilingin sama berhala, tapi kan saat itu Masjid Al-Aqsa masih dalam bentuk gereja. Oke. Susah ya, maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Enggak, kalau nggak tahu jawabannya juga nggak apa-apa. Nggak parah kok. Enggak semuanya bisa dijawab. Iya. Ini ChatGPT. Kalau bagian itu aneh kurang tahu. Jadi menurut aneh ya udahlah lupakan. Perlu pengkajian lebih dalam. Iya, nanti kita belajar lagi. Langsung bertanya Bang Farhan aja. Si dokternya kan? Sebenarnya Lagi Boleh Bang Ibu. Ada alasan tertentu nggak kenapa Masjid Al-Aqsa dibangun di atas kuil Sulaiman? Kenapa nggak di sini aja gitu? ngomongnya lah, dia punya kerajaan. Tadi Bang Ibrahim ini bertanya kenapa Masjidil Aqsa itu dibangun di atas kuil Sulaiman? Kenapa tidak di sampingnya? Jawabannya adalah, jadi kan sebenarnya yang melegitimasi definisi dari Masjid Aqsa adalah Al-Quran ya. Dalam surat Al-Isra 1, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi kita menggunakan definisi Masjid Aqsa itu berdasarkan definisi Al-Quran. Artinya tempat atau sesuatu yang disebut sebagai Masjid Aqsa adalah tempat di mana Nabi Muhammad itu berpijak ketika sebelum Mi'raj ke langit ketujuh. Dan waktu itu tempatnya adalah kuil Nabi Sulaiman itu. Jadi mau nggak mau ya yang disebut dengan Masjid Aqsa adalah kawasan yang dahulu menjadi tempat di mana Nabi Muhammad itu melakukan Mi'raj ke langit ketujuh. Mungkin Oke, lanjut kelas ini. boleh. Pertanyaan Bang Farhan tadi Bang Farhan bertanya Ke depan dulu, Bang. apa tujuan utama atau esensi dari jalan-jalan kita, rihlah kita menuju Kudus Jadi. Sebenarnya ini jawabannya harus diberikan panitia ya, Pak. Gak ada ini. Panitia tanda acara. Gak ada kunjungan lagi sini bilang gitu. Cuma ini. Ada lagi nggak yang bertanya? Biar kita kumpulin dulu. Cuman kalau yang bisa Ani ambil hikmahnya adalah sebenarnya kan jalan-jalan itu fungsi adalah meningkatkan rasa kepedulian, awareness gitu ya. Jadi kita jadi tahu, jadi sadar bahwa kita itu punya tanah suci ketiga yang saat ini itu belum berada di tangan umat Islam. Jadi simpel itu aja sih.